hari yang lalu bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan bedah ISK di lingkungan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita ini, untuk mengambil berkahnya, kami mohon kesediaan Bapak Khalid Musaddad MAG untuk membacakan doa. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mulai ya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mengadakan tangan, memfokuskan pikiran dan hati untuk bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan acara kita hari ini dilancarkan dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya'i wal mursalin usalliya hadzal jamiyah sanillah lahum walana al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Termute Pak Khalid, Buya Khalid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa maghfura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Musaddad MAG. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Ketua Lembaga Penjamin Mutu UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi untuk menyampaikan sepatah kata pembukaan pada acara siang hari ini. Pada Ibu Dian Mursidah
MA dipersilakan. Dr. Dian Musida MA dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Sufiono PSD dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Lingkungan UIN Sultan Toha Jambi, beserta Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, kemudian juga Ketua dan Sekretaris PSMF di lingkungan UIN Sultan Toha Jambi. Kemudian tak lupa pula kami hormati telah hadir di sini beberapa PTKIS dari Kopertais Wilayah 13 Jambi yang sudah bersedia hadir bersama kita untuk kegiatan bedah ISK di tahun 2021 ini. Jadi ucapan terima kasih kami pertama kali kami sampaikan kepada narasumber yang sudah bersedia hadir untuk menyampaikan banyak hal tentang instrumen suplemen konversi yang memang sangat kita butuhkan. Tahun 2020. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari PTKIS Kopertais Wilayah 13 Jambi yang bersedia hadir di sini untuk bersama-sama kita meningkatkan mutu PTKIS sesuai dengan aturan BAN PT ini. Demikian kami sampaikan dengan Pak narasumber kita. Kemudian juga pada kesempatan ini kami menyampaikan Pak narasumber bahwa prodi yang ada di UIN Jambi ini ada 42 prodi dari 7 fakultas dan 1 pasca sarjana, dan sampai saat ini memang kami belum mengajukan instrumen suplemen konversi ini. Nah, dalam rangka inilah kami mengundang dari Badan Akreditasi Nasional untuk memberi bimbingan kepada kami tentang ISK ini, instrumen ISK ini. Demikian pula kami juga bertekad bersama Kopertais PTKIS di Kopertais Wilayah 13 ini juga ingin bersama untuk meningkatkan mutu akreditasi perguruan tinggi, sehingga kami menggandeng mereka untuk hadir dalam kegiatan ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Diharap kepada semua peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai berakhir nanti. Dan sebagai informasi, Pak narasumber dari beberapa prodi di sini sudah berusaha untuk menyusun dokumen tersebut, dan untuk itu nanti banyak hal yang akan kami tanyakan untuk penyusunan ISK ini. Terima kasih untuk semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Lembaga UIN Sultan Toha Jambi. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya kita akan meminta pemaparan dari narasumber kita yang terhormat pada sore hari ini, yaitu Pak Sufiono PSD. Namun untuk memandu acara ini, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Bobi Septinando MSI. Pada yang terhormat Bapak Bobi, monggo dipersilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Tasipudin Jambi, Ibu Dr. Dian Musida MA. Kemudian yang saya hormati juga Bapak narasumber, Bapak Sugiono PhD. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Wakil Direktur Pasca UIN Sultan Tasipudin Jambi dan seluruh jajaran Wakil Dekan 1 yang ada di UIN Sultan Tasipudin Jambi. Kemudian saya hormati juga Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris PSMF di lingkungan UIN Sultan Tasipudin Jambi. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan UIN Sultan Tasipudin Jambi. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi yang ada di lingkungan PT KIS Kopertis Wilayah 13 Provinsi Jambi, serta seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul baik secara tatap muka maupun secara Zoom ini. Sering salam kita sampaikan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, mohon izin perkenalkan, nama saya Bobi Syafinando. Saya bertindak selaku moderator pada hari ini yang akan memandu kegiatan kita sampai selesai. Seperti mana yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Tasipudin Jambi, bahwasanya ada beberapa program studi di UIN yang akan melaksanakan ISK atau Instrumen Suplemen Konversi Akreditasi, di mana ISK ini sudah dilakukan tahun 2020 oleh Dewan Eksekutif Ban PT dan ditetapkan oleh Majelis Akreditasi Ban PT, yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat unggul baik sekali dan baik. Maka untuk itu agar kita lebih bisa memahami tentang ISK ini, baik prosedurnya maupun teknis penyusunan dari ISK ini, sudah hadir narasumber kita pada hari ini Bapak Sugiono PhD yang akan memaparkan bagaimana tentang ISK ini, apa saja yang perlu kita siapkan, bagaimana penyusunannya sehingga kita bisa membuat atau menyusun ISK ini lebih baik. Mungkin kepada Pak Sugiono PhD saya persilakan waktunya seluas mungkin sehingga bisa memaparkan kepada kami di sini yang masih belum memahami konsep dari ISK itu sendiri. Kepada Pak Sugiono, saya persilakan dengan waktunya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan LPM UIN Sultan Tasipudin, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan fakultas, dan kolega dosen yang saya hormati. Pertama, mohon maaf karena pengaturan waktunya dari surat yang awal komunikasinya tanggal 19.20 dan akhirnya terjadwal pada hari ini karena bersamaan dengan agenda saya. Perlu saya sampaikan bahwa saya berada pada injury time sebenarnya, keberadaan saya di Ban PT karena sudah terpilih anggota DE yang baru, tinggal menunggu pengukuhan oleh Menteri, sehingga cukup hektik kegiatan di PT.
Yang kedua perlu saya sampaikan juga kepada Ibu Bapak sekalian bahwa mengajukan ISK itu tidak wajib bagi perguruan tinggi atau program studi yang akreditasinya belum pernah diperpanjang oleh BANPT. Tapi kalau nanti proses sudah dilakukan evaluasi dan perpanjangan, maka ISK itu menjadi wajib. Oke. Kemudian prinsip ISK juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ISK itu tidak ada istilah naik kelas, gitu. Karena tidak ada istilah naik kelas, naik peringkat, maka hanya akan dikonversi menjadi unggul, tim menjadi baik sekali dan seterusnya. Jadi tidak bisa dari C ke baik sekali atau dari B ke unggul. Gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mau izin untuk share screen sedikit gitu, terkait dengan bagaimana ISK itu. Nah, saya mohon izin, ini sudah saya declare dari awal, termasuk komunikasi saya dengan Pak Jamaluddin, bahwa karena posisi saya di Dewan Eksekutif, maka saya tidak boleh terlibat hal-hal yang sifatnya teknis di masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan mencoba menyampaikan secara generik apa itu ISK, bagaimana perguruan tinggi dapat menyiapkan. Karena itu saya mengambil judul menyiapkan dokumen konversi peringkat akreditasi dengan benar. Saya tidak menggunakan kalimat atau judul yang bombastis seperti yang dimintakan ke saya. Oke, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya mulai dengan sebuah opening quote bahwa yang namanya mutu itu tidak pernah merupakan satu kecelakaan. Pasti mutu itu merupakan hasil dari niat yang kuat, kemudian upaya yang tulus, direktif yang cerdas, kemudian eksekusinya juga harus mahir, harus lihai. Nah, yang namanya mutu itu sebenarnya merupakan representasi dari pilihan yang bijak atas beberapa alternatif yang tersedia. Itu William Foster. Nah, Ibu Bapak sekalian, perlu saya ingatkan dulu sebelum saya bicara teknis terkait konsepsi terkait dengan ISK, bahwa akreditasi termasuk di dalamnya nanti ada konversi yang dibantu dengan ISK itu bukan tujuan. Jadi sekali lagi itu adalah bukan tujuan. Nah, tujuannya sebenarnya adalah mengembangkan mutu berkelanjutan, sehingga yang namanya akreditasi itu hanya sebuah snapshot dari perjalanan mutu sebuah perguruan tinggi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, karena ini sebuah snapshot, sebuah potret sesaat, maka ada 3 unsur yang berperan. Yang pertama adalah alatnya. Alatnya harus bagus. Tidak mungkin kita dapat mengambil potret yang bagus kalau alatnya tidak bagus. Rusak apalagi, tidak mungkin. Nah, karena kondisi itu, maka BANPT terus berupaya untuk memperbaiki instrumen itu. Selama kami berada di BANPT, banyak sekali instrumen yang kami coba tuangkan, kami coba bangun untuk melaksanakan akreditasi dengan baik. Nah, yang kedua adalah objeknya. Jadi kalau Win Sultan Taha Saifuddin Jambi itu pengen menggambarkan dirinya segagah Bima, jangan keliru dengan Arjuna, karena ini sama-sama gagah tapi konteksnya berbeda, konteksnya atau latar belakangnya berbeda. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi silahkan menyiapkan dokumen itu dengan benar. Jadi apa yang kita lakukan sore hari ini dalam rangka supaya perguruan tinggi itu mampu menyiapkan dirinya dengan baik. Nah, yang ketiga, potret yang bagus itu manakala sudut pengambilan gambarnya bagus. Nah, kami berharap memang asesor itu terbang setinggi elang.
Nah, terbang tinggi elang sehingga dia punya jangkauan yang luas dan tahu kenapa perguruan tinggi di sini itu mau kemana, dia punya modal apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai syarat, 3 syarat sebuah potret itu bisa terbangun. Nah, oleh karena itu kita harus pahami ini adalah perjalanan sebuah perguruan tinggi untuk menuju ke titik tertentu. Ya, mohon maaf. Ada Bapak? Enggak Pak, mohon maaf. Lanjut Pak, tadi sudah kita mute. Oke, mohon maaf saya ulang. Jadi ini gambaran bagaimana perguruan tinggi itu mencapai mutunya yang sudah ditetapkan dalam rencana pengembangannya. Mau ke Janah, silakan. Nah, perguruan tinggi menyiapkan jalan yang mau ditempuh dengan lika-likunya, naik turunnya dengan hiasan dan sebagainya. Nah, BAN-PT asal BAN-PT memotret. Nah, potret inilah yang kemudian kami tuangkan ke dalam dokumen namanya atau dalam penilaian akreditasi. Nah, akreditasi. Nah, sekarang bagaimana kualitas akreditasi yang bagus itu ketika dipotret ini jalan yang berliku-liku berbunga, tapi jangan sampai kelihatan badut yang terlihat. Nah, ini pentingnya 3 aspek tadi. Oleh karena itu akreditasi itu pada prinsipnya merupakan 3 hal. 1, potret mutu. Siapa yang memotret adalah sejawat. Jadi bukan orang lain, tapi sejawat yang tahu persis kondisi perguruan tinggi yang diakses. Jadi kalau nanti teman-teman ini dari Dikti Pendidikan Tinggi Islam, ya asesornya pasti ada 1 atau 2 atau semua itu berasal dari bidang keilmuan yang jenis. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang tidak mampu karena keterbatasan jumlah asesor dan lain sebagainya. Nah, akreditasi itu juga potret kinerja. Kalau potret kinerja, maka kita bandingkan antara capaian dengan rencana, capaian dengan standar. Nah, kalau standarnya di sini, rencananya dia mencapai di sini, tapi baru nyampe di sini misalnya, itu apa yang terjadi? Nah, itu yang kita ukur di dalam instrumen yang penting. Nah, yang ketiga, akreditasi itu adalah pertanggungjawaban publik. Artinya nanti hasil akreditasi itu akan digunakan oleh masyarakat pengguna untuk memilih lembaga akreditasi yang bagus. Jadi yang namanya akreditasi adalah wujud pertanggungjawaban publik. Itu yang penting 3 hal itu dari proses akreditasi. Nah, terkait dengan bagaimana membawa Pak Sugiono, mohon maaf. Ya. Apakah menampilkan slide atau belum, Pak? Oke, saya sudah sebentar ya. Saya mungkin nampaknya klik share-nya. Oke, saya ulangi. Oke, sebentar ya. Oke, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya mundurkan dulu sebentar supaya saya sedikit ulangi. Jadi akreditasi itu bukan tujuan. Akreditasi itu hanya sebuah snapshot, potret sesaat perjalanan mutu lembaga pendidikan tinggi atau apapun ya. Oke, mohon maaf. Sebagai sebuah snapshot tadi saya katakan ada 3 unsur yang berperan. Alatnya harus bagus, nggak mungkin kita dapat potret yang bagus kalau alatnya tidak bagus. Maka BAN terus memperbaiki instrumen kita. Yang kedua, objeknya bagus. Kalau objeknya jelek nggak mungkin dapat hasil yang bagus. Oleh karena itu kami kalau misalnya tadi saya katakan kalau IAIN atau mohon maaf kenapa ikut coret-coret ya di slide saya. Mohon Bapak Ibu peserta, mohon maaf untuk tidak mencoret-coret layar ya. Mungkin tidak sengaja juga bagi Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu
lagi saya ingatkan untuk tidak mencoret-coret tampilan di layar monitor. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Pak. Jadi syarat yang kedua adalah objeknya. Jadi kalau IAIN Sultan Saifuddin itu pengen menggambarkan dirinya sebagai Bima, jangan keliru Petro yang digambar. Bagi Bapak Ibu untuk memahami instrumen itu minta apa yang harus disiapkan. Maka pertemuan sore hari ini atau siang hari ini mungkin dalam konteks itu yang lebih relevan. Ibu Bapak menyiapkan menyiapkan seluruh langkah untuk memperbaiki kualitas, yang ini naik turun belok kanan belok kiri dan seterusnya. Nah, asesor kami memotret. Nah, potret inilah yang dimunculkan dalam penilaian akreditasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini pentingnya asesor. Apakah yang dipotret itu benar potret capaian yang luar biasa atau potret Saint Claus gitu, atau potret badut, atau potret yang sebenarnya salah. Nah, inilah yang coba kami bangun. Oleh karena itu tadi saya katakan pada, mohon maaf ini sedang mau hujan besar di tempat saya, jadi pada prinsipnya akreditasi itu sebenarnya meliputi 3 hal. Yang pertama, akreditasi itu bisa disebut sebagai potret mutu. Jadi mutu yang dipotret oleh sejawatnya. Nah, mutu yang dipotret oleh sejawatnya ini kemudian kita publish sebagai hasil akreditasi. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami, karena yang memotret itu adalah sejawat kita, maka mestinya sejawat kita ini mampu menunjukkan kelebihan, kekurangan, ruang perbaikan dan sebagainya. Nah, akreditasi itu juga disebut sebagai potret kinerja, karena nanti kita akan bandingkan, standar yang ditetapkan itu seperti apa. Nah, rencananya seperti apa? Rencana di sini. Nah, capaiannya itu mungkin di sini. Nah, kita akan bandingkan nih, standarnya segini, rencananya segini, capaiannya baru segini. Nah, ini yang kita potret dengan instrumen akreditasi yang sekarang ini berlaku, yaitu instrumen akreditasi yang baru. Nah, akreditasi juga disebut sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, karena apa? Nanti hasil akreditasi itu akan dipublikasikan sehingga publik akan menilai sejauh mana kualitas perguruan tinggi Ibu Bapak sekalian. Nah, semakin tinggi akreditasinya, maka orang bisa menilai bahwa itu berkualitas lebih bagus dibandingkan yang lain. Nah, itulah wujud pertanggungjawaban publik kita. Nah, itu makna dari akreditasi. Nah, BAN-PT saat ini menggunakan peringkat akreditasi unggul baik sekali baik, tetapi masih ada juga peringkat akreditasi dengan peringkat yang lama, yaitu ABC. Nah, untuk menjadi sebuah perguruan tinggi yang unggul atau approach atau pendekatan untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul itu ada 3 macam. Satu, menggunakan pendekatan atribut. Nah, atribut ISK itu adalah pendekatan atribut, sifatnya superficial, sifatnya dangkal sebenarnya. Kenapa? Karena tidak mengukur mutu terkini. Prinsipnya hanya mengukur mutu yang diukur kemarin, lusa dengan peringkat akreditasi menjadi dengan peringkat akreditasi yang baru. Itu yang kita sebut dengan ISK. Nah, yang kedua ini
pendekatan yang lebih esensial ini ketika ibu bapak mengajukan akreditasi dengan peringkat yang dengan instrumen yang baru. Mohon maaf, di Purwokerto tempat saya berada sedang hujan badai ini. Petirnya besar-besar sekali. Ya, kedengaran Pak. Kenapa Bu? Kedengeran. Ya, besar-besar sekali ini. Petirnya luar biasa. Nah, ini pendekatan yang lebih esensial ketika ibu bapak mengajukan akreditasi dengan instrumen yang baru. Kenapa esensial? Karena ini akan mengukur capaian terkini. Nah, sebenarnya Bu Ketua, kalau hanya ingin menjadi unggul baik sekali gitu. Kalau saya akan lebih baik menggunakan pendekatan reakreditasi. Nah, memang upayanya lebih berat gitu. Hal yang harus disiapkan. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah ketika kita menggunakan pendekatan rekognisi atau pengakuan. Nah, ini dengan akreditasi internasional. 3 cara ini yang disediakan oleh BANPT, dan sore hari ini saya akan berbicara sedikit tentang ISK. Maka saya kaget ketika Pak Jamaluddin memberikan saya sampai jam 16 itu bicara apa ISK itu pendek sekali, tapi tidak apa-apa, nanti kita banyak diskusi. Oke, nah ISK itu diatur dengan peraturan BANPT nomor 20 tahun 2020. Perban 2 itu sebenarnya tidak lanjut atas Perban 1. Perban 1 2020. Perban 1 itu tidak lanjut dari Permen 5 sebenarnya. 5 tahun 2020. Nah, jadi bagaimana aturannya seperti apa? Silakan Ibu Bapak baca di dalam Perban nomor 2 tahun 2020. Nah, Ibu Bapak sekalian, prinsipnya kenapa harus ada ISK? Pertama, Ibu Bapak sekalian, sebenarnya BANPT punya keinginan. Sekarang ini kan masih berjalan dua jenis akreditasi, yaitu akreditasi dengan peringkat lama ABC dan akreditasi dengan peringkat baru. Jadi ada dual sistem peringkat gitu. Nah, ini bagi publik sebenarnya membingungkan. Apakah A itu sama dengan A itu sama dengan unggul, B baik sekali, C dengan baik. Apakah sama gitu? Nah, perlu saya sampaikan sebenarnya tidak sama antara instrumen APS 7 standar dengan APS 4 standar atau 4 kriteria 9 kriteria. Jadi APS 30 itu berbeda dengan APS 40. Apa perbedaannya? Perbedaan pertama titik berat penilaiannya. Dulu itu kita lebih berat pada input dan proses, output outcome-nya kecil. Apa buktinya? Prodi baru itu bisa mendapatkan peringkat akreditasi B meskipun dia belum meluluskan. Kenapa? Kalau dosanya luar biasa, kinerjanya luar biasa, mahasiswanya bagus, prestasinya bagus, bisa. Nah, yang sekarang tidak. Sekarang ini kan input, proses, output, dan outcome itu seimbang. Nah, dari yang kecil ini dulu kita bicara ini adalah 14%. Sekarang kontribusinya naik menjadi 45-50%. Nah, jadi ada perbedaan titik berat penilaian. Yang kedua adalah di instrumen lama itu belum diukur pemenuhan dan kemampuan SNPT. Di instrumen baru sudah kita ukur. Loh, kenapa yang lama tidak diukur, Pak G? Karena instrumen sudah kita desain 2008, sementara SNPT itu baru muncul 2014. Ya, jadi sudah ada ukurannya dulu, yang diukur baru muncul kemudian. Jadi di instrumen lama memang belum kita ukur. Yang berikutnya adalah pergeseran tanggung jawab. Dulu akreditasi diajukan oleh program studi. Sekarang itu adalah unit pengelola program studi. Oke. Ini perbedaan yang cukup vital. Kenapa? Karena program studi itu tidak punya sumber daya. Sumber daya itu ada di unit pengelola program studi. Jadi
Mohon maaf saya tak menggunakan headset. Mohon maaf, kebetulan di daerah saya itu nggak tahu medan magnetiknya besar sekali, jadi petir itu selalu besar sekali dan banyak yang korban alat-alat elektronik kalau dalam konteks ini. Oke, jadi terdengar ya Bu ya suara saya ya? Dengar jelas Pak? Oke, terima kasih. Nah, jadi program studi itu bukan unit sumber. Jadi Kaprodi itu tidak punya apa-apa sebenarnya. Yang namanya Kaprodi itu hanya memiliki kurikulum dan jadwal pembelajaran sebenarnya. Dosen nggak punya, mahasiswa nggak punya, tenaga kependidikan nggak punya. Nah, kenapa dulu kita minta untuk mengajukan akreditasi? Kesalahan konsep ini sebenarnya sudah terjadi sejak PP 60 tahun 90. PP 60 itu jelas bahwa program studi itu bukan unit sumber, tetapi kemudian belok dengan era EPSBED, evaluasi program studi berbasis valensi diri. Nah, itulah mulai kesalahan itu timbul. Nah, oleh karena itu kami coba perbaiki kembali. Sekarang kami menggunakan terminologi atau menggunakan unit pengusulnya itu adalah unit pengelola program studi. Yang itu bisa bervariasi, sama-sama di UIN Sultan Toha bisa macam-macam, ada yang berada di jurusan, ada yang berada di fakultas atau pasca. Saya satu prodi, kalau saya di contoh UGM misalnya, saya membuka contoh saja. UGM itu prodi teknik sipil, itu unit pengelolanya adalah Departemen Teknik Sipil. Nah, tapi prodi biologi, unit pengusulnya Fakultas Biologi. Prodi filsafat, unit pengusulnya adalah Fakultas Filsafat. Tapi ada juga sekolah pasca, jadi bisa bermacam-macam unit pengusul itu. Untuk memberikan satu sebentar saya bentar sempat mati lampu kayaknya down. Oke, udah nyambung ya Bu ya, kedengaran ya, karena sempat mati lampu tempat saya. Oke, saya lanjutkan Bapak. Oke, jadi definisi unit pengelola itu apa sih? Unit pengelola itu intinya adalah unit sumber terendah di bawah universitas yang diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya. Nah, inilah yang disebut sebagai unit pengelola. Nah, karena tiga perbedaan itu, maka akreditasi atau peringkat akreditasi A itu tidak sama dengan unggul, B tidak sama dengan baik sekali, apalagi C itu sama sekali tidak akan mungkin sama dengan baik. Kenapa? Karena konsep C itu adalah memenuhi syarat minimum sebenarnya. Nah, kalau konsep baik yang namanya terakreditasi baik itu memenuhi SNBP, ini konteks yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita memerlukan instrumen untuk membantu pengambilan keputusan konversi. Oke. Nah, di dalam proses konversi ini ada 4 aspek yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah keterpenuhan syarat perlu terakreditasi. Yang kedua, keterpenuhan syarat perlu peringkat. Yang ketiga adalah indikasi pelampian SNBP. Dan yang keempat adalah transisi menuju outcome-based accreditation. Nah, ISK itu hanya mengukur 4 bagian itu. Maka tadi saya katakan superficial. Kenapa superficial? Karena tidak mengukur mutu sesungguhnya. ISK itu hanya mengukur 4 hal tadi.
syarat perlu terakreditasi terpenuhi atau tidak, syarat perlu peringkat unggul baik sekali terpenuhi tidak, atau pelampuan SNDQ-nya seperti apa, dan bagaimana transisi menuju campus accreditation. Ada 4 hal itu yang ukur. Nah, ISK itu diperlukan oleh siapa? Sebenarnya ada 5 varian ISK, Bapak Ibu sekalian. Penetapan varian ini berdasarkan kondisi pada tanggal 28 Januari 2020. Prodi sudah mengajukan usulan reakreditasi atau belum? Itu aja dulu. Nah, yang kedua adalah status atau peringkat akreditasi pada saat pengajuan. Oke, sekarang yang tipe pertama. Tipe pertama itu 28 Januari 2020 belum mengajukan konversi. Kenapa? Belum mengajukan reakreditasi. Kenapa? Loh, akreditasi kami masih berlaku sampai 2024 Pak Ki. Kan 2020 saya belum punya kewajiban. Oke, tapi peringkat kami ABC. Boleh nggak Pak Ki ini berubah menjadi unggul? Nah, itulah kita berikan kita berikan kesempatan melalui instrumen yang namanya ISK. Nah, kemudian itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe Jisamsi 234. Itu kondisinya 28 Januari itu sudah mengajukan akreditasi, Pak. Sudah mengajukan reakreditasi pada 28 Januari pada saat itu. Nah, hanya akreditasi awalnya berbeda-beda. Ada yang masih prodi baru, ada yang tadinya tidak terakreditasi, ada yang terakreditasi. Nah, usulan baru tadi diberikan kesempatan untuk usulan reakreditasi atau akreditasi tadi diberikan kesempatan untuk ditetapkan dengan peringkat baru dengan ISK. Ini. Nah, untuk 1, 2, 3, dan 4 itu sifatnya opsional. Artinya Bapak Ibu tidak harus. Bapak Ki itu dalam pengajuan ada menu ajukan ISK, yaitu menu yang disiapkan oleh Bank BT. Bapak Ibu boleh ngambil, boleh tidak. Oke. Nah, yang ke-5 itu adalah prodi-prodi yang tadinya peringkat akreditasinya ABC sudah diperpanjang ABC, maka pada saat perpanjangan berikutnya harus menggunakan ISK. Nah, oleh karena itu untuk nomor 5 itu sifat pengajuannya menjadi wajib. Oke, itu konteks ISK. Nah, kalau saya terjemahkan dalam grafis seperti ini, tipe pertama itu adalah kondisinya 28 Januari itu belum mengajukan. Belum mengajukan. Kenapa? Karena misalnya peringkat skornya 370 ini berlaku sampai dengan 2024. Nah, sehingga 2020 itu belum mengajukan. Nah, sekarang di bulan November 21 mereka mengajukan ISK. Nah, nanti ISK-nya itu akan kita nilai. Kalau nanti memenuhi syarat, ya ditetapkan 370 unggul berlaku sampai 2024. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka ditetapkan tetap 370 A dan berakhir sampai 2024. Oke, itu tipe yang pertama. Oke, ini masih ada kemungkinan. Nah, untuk yang tipe 2, 3, 4 sebenarnya sudah tidak ada kemungkinan, Bapak sekalian. Kenapa? Karena seingat saya sudah selesai proses itu. Tapi jika masih ada yang kecacar, maka maknanya begini. 28 Januari itu sudah mengajukan dengan 7 standar. Nah, prodi yang mengajukan itu ada yang prodi baru, ada yang tadinya tidak terakreditasi, ada yang tadinya terakreditasi. Nah, usulan ini dinilai, misalnya ini nilainya 370. Nah, mereka juga mengajukan ISK. Nah, nanti ISK-nya itu, ini kita misalnya di 2021 kita tetapkan
Jika ISK-nya memenuhi syarat, maka kita tetapkan 370 unggul berlaku sampai dengan 2026. Tapi kalau ISK-nya tidak memenuhi syarat, maka ditetapkan ditetapkan 370 dan peringkatnya A. Berlakunya kapan? Sampai dengan 2026. Sebenarnya untuk yang ini hampir semuanya sudah diproses usulan, jadi kayaknya sudah tidak ada lagi. Mestinya kalau masih ada pun tidak banyak. Oke, itu yang 2, 3, 4. Nah, yang tipe kelima itu adalah 28 Januari itu belum mengajukan karena masih masih berlaku. Misalnya ini berlaku sampai dengan 2021. Nah, sekarang 2021 itu kita perpanjang sampai dengan ke 11 2025. Nah, nanti pada tahun keempat itu kita nilai ISK-nya pada tahun keempat, ISK. Nah, jika memenuhi syarat, maka pada tahun 2020 maaf ini 11/21 berarti 26/5 salah. Kalau ini memenuhi syarat pada tahun 2025 dicek memenuhi syarat, maka pada tahun 2026 akan diperpanjang dengan peringkat unggul, ya, peringkat unggul dan berlaku sampai dengan 11/31. Oke. Nah, tapi kalau ini tidak memenuhi syarat, maka bisa turun ke peringkat baik sekali, baik, atau tidak memenuhi syarat peringkat, tergantung kondisinya. Oke, jadi kalau yang opsional tadi A harusnya ke unggul, jika ini tidak terpenuhi maka kembali ke A. Tapi kalau yang ini untuk tipe 5 itu tidak. Jadi kalau tidak memenuhi syarat maka akan turun di peringkat di bawahnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak mau proses atau peringkat A dan unggul ini berdampingan lama. Jadi ke depan maka yang A ini akan kami konversi semua. Oke, nah itu tipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, apa sih prasyaratnya supaya ISK itu bisa terpenuhi? Ada 3 syarat utama. Yang pertama, Bapak Ibu harus mempunyai standar perguruan tinggi yang melampaui SNDikti. Bapak Ibu harus punya sistem penjaminan mutu internal yang bagus. Bapak Ibu harus punya tracer dan user satisfaction studies yang bagus. Itu 3 prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh Ibu Bapak sekalian kalau mau dikonversi dengan atau sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sekarang kita lihat bahwa nanti ada ISK PT, ada ISK untuk PS. Untuk program perguruan tinggi itu ada 8 aspek yang dinilai. Nah, Bapak Ibu saya ingin tunjukkan ada butir-butir yang merupakan syarat perlu peringkat dan ada yang bukan. Ketika skor minimalnya berbeda antara peringkat, maka itu adalah syarat perlu terakreditasi. Syarat perlu peringkat akreditasi. Nah, kalau yang nilainya sama 222 misalnya, itu pasti terkait dengan SNDikti atau transisi ke outcome based accreditation. Ini untuk APT. Untuk APS diploma 3 juga sama. Ini yang menentukan diploma 3 ada jabatan akademik dosen dan waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja. Ini yang merupakan syarat perlu peringkat akreditasi. Khusus untuk transisi atau konversi dari C ke baik, maka butir ini kami tidak nilai. Khusus C ke baik. Kalau yang lain tetap dihitung.
Nah, ini S1 juga sama. S1 ini yang syarat perlu peringkat ada 2 macam, kualifikasi akademik dan jabatan akademik. Kemudian ini terkait dengan lulusan. Nah, kalau Ibu Bapak lihat, sebenarnya ini terkait dengan SNDikT. Kemudian sampai dengan di sini, SPM itu SNDikT, laporan SNDikT. Nah, yang lain ini sebenarnya tracer kan. Ini sebenarnya adalah tracer. Sama untuk konversi dari C ke baik, aspek ini tidak kami nilai. Ini sama, sarjana terapan, magister juga sama polanya, kemudian doktor juga sama. Nah, hitung-hitungan kasarnya gimana Pak Di? Nah, atau apa sih yang harus kami siapkan nanti? Nanti kita coba pada slide-slide berikut. Pertama, terkait dengan aspek dosen. Oke, di aspek dosen itu ada 3 butir untuk program sarjana. Jadi ini ISK sarjana, yang lain menyesuaikan polanya sama. Yang pertama adalah kecukupan jumlah dosen. Untuk kecukupan jumlah dosen ini kita menggunakan paling tidak tersedia 5 orang dosen. Nah, dengan 5 orang dosen maka itu sebenarnya memenuhi syarat. Nah, nanti kalau seandainya dosen tetapnya itu tidak tersedia 5 tapi 3, boleh nggak? Boleh 3, tapi harus ada dosen tidak tetap sehingga jumlahnya menjadi 5. Oke, karena apa? Di SNDikT dijelaskan bahwa perguruan tinggi harus memiliki dosen paling tidak 60% dosen tetap. Yang ditugaskan di prodi paling tidak 5, maka kita buat ekstrapolasi minimal 3. Syarat kualifikasi, jadi Bapak Ibu hitung data kualifikasi dosen tetap program studi dan jabatan akademiknya, ini merupakan syarat perlu peringkat. Oke, jadi kalau tidak terpenuhi maka tidak dapat konversi. Misalnya skor untuk kualifikasi akademiknya hanya 2,95, maka dia tidak bisa dikonversi menjadi baik sekali apalagi unggul. Oke, kemudian kurikulum. Apa sih yang harus dilihat dalam kurikulum? Ada 3 hal besar. Keterlibatan pemangku kepentingan, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil, dan ketepatan struktur. Nah, ini kira-kira yang harus ada. Keterlibatan pemangku itu evaluasinya berapa kali, siapa yang terlibat, ada review tidak, sesuai enggak dengan perkembangan terkini. Kemudian kesesuaian capaian pembelajaran, ini lihat profilnya apa, capaiannya apa. Kemudian dengan level KKN ini sesuai tidak, kapan dilakukan pemutakhiran capaian pembelajaran dan seterusnya. Jadi aspek kurikulum ini meliputi 3 aspek yang dinilai. Kemudian nanti ada penjaminan mutu. Penjaminan mutu itu juga, jadi yang kuning itu adalah bukan syarat perlu peringkat, tapi syarat terakreditasi, syarat pelaporan SNDikT atau tracer. Nah, penjaminan mutu juga, penjaminan mutu itu nanti akan ada 5 aspek yang Bapak Ibu harus lihat. Dokumen legalnya, dokumen mutunya, bagaimana siklus PPPP terjadi, bukti efektivitas aktivitasnya, bukti sahih dari efektivitasnya. Kemudian ada nggak eksternal benchmarking? Nah, itu yang harus ada. Nah, pelaporan SNDikT nanti Bapak Ibu akan harus memaparkan yang yang dilampaui SNDikT yang mana saja, kemudian mana indikator kinerja utama, mana indikator kinerja
tambahannya. Kemudian pelacakan, ini bagaimana sistem pelacakannya, ini apakah terkoordinasi di perguruan tinggi, dilakukan berkala tidak, kuesionernya sahih tidak, populasinya berapa, hasilnya disosialisasikan tidak, itu yang diukur. Kemudian waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja, maka nanti harus dilihat data respondennya. Terus bagian terakhir itu adalah kepuasan pengguna. Jadi berapa respondennya, berapa tingkat kepuasannya. Nah, kalau kita lihat dari 10 untuk level sarjana, itu data kuantitatifnya sudah 1, 2, kemudian 3 dan 4. Jadi 4 bagian aja sudah data kuantitatif. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya mudah sekali karena hanya menyiapkan 6 bagian yang lain. Data kuantitatifnya nanti disubmit dalam format Excel, itu dibaca oleh Satpol. Seperti biasa Ibu Bapak melakukan reakreditasi. Oke, Pagi, kira-kira berapa kebutuhan dosen untuk dapat skor tertentu misalnya? Nah, ini contoh. Tadi saya katakan kecukupan di TPS itu sebenarnya hanya perlu 3 orang, tapi kalau 3 orang saja harus ada 2 DTTPS. Dosen tidak tetap yang ditugaskan di program studi. Untuk diploma, jabatan akademiknya untuk bisa unggul itu 52% itu harus sudah punya jabatan akademik, apapun jabatan akademiknya. Sarjana dan sarjana terapan itu dapat unggul kalau 37,5% itu doktor, kemudian 52,5% itu punya jabatan akademik. Oke. Kalau sarjana terapan tadi 52,5, ini sama 52,5. Jadi kalau sarjana terapan ada lektor kepala guru besar, kalau magister hanya dihitung lektor dan guru besar, untuk doktor hanya dihitung guru besarnya saja. Oke. Kalau kalau jabatan akademik itu tidak terpenuhi, maka ya tidak bisa dikonversi, itu prinsipnya. Kalau itu belum melakukan perpanjangan. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana putusannya? Tadi saya katakan bahwa jika 1 atau lebih butir penilaian itu mendapatkan skor kurang dari skor minimal, jadi ini skor minimal, ini adalah skor minimal. Jadi kalau 1 saja butir itu misalnya Ibu peringkat akhirnya A, kemudian salah 1 butir aja, misalnya di butir kecukupan dosen, Ibu skornya, jabatan akademik, Ibu skornya di sini 2,9 misalnya, meskipun A, maka tidak bisa dikonversi. Gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi jika 1 atau lebih butir penilaian itu mendapatkan skor kurang dari skor minimal, maka tidak dapat dikonversi. Itu prinsipnya. Nah, Ibu Bapak, mungkin hanya itu sebenarnya terkait dengan ISK. Nah, saya ingin sampaikan sebenarnya ISK, IPPA, dan APS itu menggunakan pendekatan yang sama. Jadi untuk menggunakan pendekatan instrumen yang baru. Kalau Ibu Bapak mau menggunakan apapun instrumen yang baru itu, maka ada 4 prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, Bapak Ibu harus punya standar pendidikan tinggi, standar perguruan tinggi yang melampaui SNDT. Bapak Ibu harus punya sistem penjaminan mutu internal yang bagus. Tadi Bu Ketua LPM bertanggung jawab di situ. Harus punya tracer dan user satisfaction yang bagus. Harus punya sistem informasi manajemen yang bagus. Sebenarnya 4 syarat itu harus terpenuhi oleh Bapak sekalian.
Misalnya standar. Jadi perguruan tinggi itu harus menetapkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang itu melampaui SNBT. Standar itu ada dua, akademik maupun non akademik. Oke. Kemudian tadi saya katakan sistem penjaminan mutunya. Ibu bapak harus punya dokumen formal SPMI-nya, bukti implementasinya, bukti efektivitasnya. Kalau ditanya pagi SPMI yang bagus yang seperti apa? Saya punya clue sedikit. Nanti saya bisa tunjukkan. Nah, saya ingin bahas sedikit-sedikit terkait dengan dokumen formal SPMI. Jadi dokumen yang menyatakan keberadaan SPMI, menyatakan dokumennya sendiri, keberadaan auditor, hasil audit, bukti tidak lanjut. Ini harus formal, dokumennya. Bukti implementasi itu sebenarnya adalah RTM yang paling utama, yaitu apakah temuan dari siklus sebelumnya itu ditindaklanjuti. Nah, bukti efektivitas itu terkait dengan penetapan, pelaksanaan, pengendalian maupun perbaikan standar yang ditetapkan. Oke, jadi cirinya apa sih bagi SPM itu bagus? Manakala yang melakukan SPMI itu, melakukan audit itu sudah berpikir bahwa ini kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau penggunanya sudah berpikir ini ada inovasi dan ada tantangan, bukan bisnis rutin atau bisnis as usual. Bagus kalau, SPMI itu bagus kalau yang melakukan itu gembira, bukan terbebani. Bagus manakala sudah internally driven, externally rewarding. Jadi saya ingin melakukan itu dan merasa berhasil, kalau merasa terhormat kalau saya sudah menyelesaikan. Nah, yang paling penting juga nanti kalau dari kacamata LPM, apakah proses audit, AME, apapun namanya itu sudah karena permintaan user, bukan karena penugasan pimpinan. Ini indikator yang menurut saya sederhana. Oke, nah kemudian user satisfaction termasuk tracer, intinya apakah alatnya valid, apakah dilakukan berkala oleh lembaga yang bukan ad hoc, apakah hasilnya dianalisis dan tindak lanjuti untuk perbaikan. Itu yang paling penting dari konteks studi kepuasan pengguna maupun studi pelacakan alumni. Nah, jadi tugasnya Bu Ketua Lembaga sebenarnya yang menarik nanti adalah kalau perguruan tinggi Bapak sekalian bisa punya tracer yang bagus yang bisa mengukur kesesuaian antara intended learning outcome dengan actual learning outcome, itu luar biasa. Nah, yang terakhir MIS itu harus komprehensif, serba cakup, terintegrasi, digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan tadi sebenarnya saya sudah sampaikan membawakan materi ISK itu setengah jam juga kelar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Silakan kalau ada hal yang perlu diklarifikasi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sugiono atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali, yang bisa memberikan pencerahan terhadap kami terkait ISK, dimulai dari bahwasanya ISK itu adalah opsional, mengatakan bahwa tidak wajib, juga tidak ada naik peringkat, sampai ke elemen-elemen ISK terkait dengan dosen tetap, kurikulum, penjaminan mutu, dan pelacakan lulusan. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kami minta kepada para peserta untuk bisa memberikan tanggapan terkait tentang ISK ini atau instrumen suplemen konversi. Kepada peserta saya persilakan. Oh ya, ini ada respon pertama dari Pak Firman. Silakan Pak Firman.
Oke Pak Firman, kalau tidak kita lanjut ke Ibu Rita dan IAI Tebo Jambi. Silakan Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber Bapak Sugiono. Salam kenal Pak, kami Rita dari Tebo Jambi Pak. Di sini saya sebagai Kaprodi Pak, di mana kami belum sampai ke finish untuk akreditasi prodi. Nah, sekarang kita sudah masuk pada 9 standar yang awalnya itu 7 standar. Nah, bagaimanakah untuk persiapan yang lebih fokus lagi agar kita bisa mencapai nilai akreditasi sesuai yang disebutkan tadi. Karena yang C itu sudah terakreditasi baik seperti itu. Nah, bagaimanakah yang harus dilakukan oleh prodi dalam kelengkapan akreditasi ini? Terima kasih, itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab aja Pak Sugiono? Silakan Pak Sugiono. Oke, pertanyaannya adalah terkait akreditasi, bukan terkait dengan ISK. Jadi begini, intinya apa yang harus dilakukan? Perbaiki mutu. Oke, jadi bukan memperbaiki dokumen, yang diperbaiki mutunya. Karena apa? Evaluasi diri itu kan basisnya seperti kita sedang berkaca di depan cermin. Jadi kita berkaca sendiri di depan cermin terkait dengan kondisi kita. Oh, ini apa namanya kurang merah, ini baksonya kurang, dan sebagainya. Atau ini, oh kok saya tangan saya gede sebelah, berarti kurang training dan sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam konsep evaluasi diri dengan instrumen yang baru itu, kami menekankan ibu bapak sekalian memperbaiki mutu. Nah, mutu yang baik itu apa? Indikatornya sudah kami tetapkan. Satu, ada indikator inputnya, dosen, mahasiswa seperti apa, kurikulumnya harus seperti apa, itu sudah kami tetapkan. Kemudian juga apa namanya outputnya. Oke, lulusan IPK-nya berapa, pasang studinya berapa paper yang dihasilkan, berapa produk atau teknologi yang dihasilkan. Outcome-nya seperti apa? Bagaimana kepuasan penggunanya? Berapa citasinya? Berapa kerjasama yang terbangun setelah prodi ini berjalan. Nah, itu indikator-indikator yang harus terpenuhi. Jadi kita nggak bisa kalau kita memang batu kali ya nggak bisa disulap jadi berlian. Tapi kalau kita intan, maka kita bisa gosok, kita bisa potong, itu menjadi berlian. Nah, jadi kalau intan semakin digosok bagus, semakin dipotong dengan benar, jadinya berlian. Tapi kalau itu batu kali, semakin digosok jadilah pasir kali. Nah, jadi tidak ada resep yang kalau saya tidak akan jual resep itu di sini menggunakan konsultan, apalagi nggak ada itu. Kalau menurut saya supaya hasil akreditasi baik seperti apa? Yang mutunya harus baik, nggak bisa tidak gitu. Jadi dokumen itu kan hanya cara kita menyiapkan supaya potretnya benar. Tapi kan objek yang dipotret itu sendiri yang harus benar. Itu Bu Rita. Baik, bagaimana Bu Rita? Sudah. Ya, oke. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu peserta yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait tentang ISK ini. Silakan. Sambil menunggu dari peserta, saya boleh bertanya Pak Sugiono? Silakan.
ini terkait tentang dosen tetap, Pak. Ya, dosen tetap di mana dalam kriteria 9 dosen tetap itu adalah dosen yang bertugas di perguruan tinggi sendiri. Cuma kita di sini kan ada namanya home base yang ada di masuk dalam Forlab PD Dikti. Seandainya dosen DTPS kita itu tidak masuk ke dalam Forlab Dikti kita, apakah itu memang tetap termasuk dalam DTPS? Apa tidak ada keraguan atau antara di Forlab Dikti DTPS kita tidak ada, tapi menurut aturan yang kriteria 9 itu tetap dinyatakan sebagai DTPS karena mereka mengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi prodi, ya gitu Pak. Oke, jadi apa namanya kita harus kembali ke konsep DTPS. Jadi konsep DTPS itu konsep yang kita apa namanya kembangkan di BAN sebenarnya. Pertama, saya ingin koreksi dulu dari awal ya, BAN PT tidak pernah menggunakan prodi sebagai home base dosen. BAN PT tidak pernah menggunakan program studi sebagai home base dosen. Jadi home base dosennya itu perguruan tinggi. Nah, dari dosen perguruan tinggi itu dilihat status kepegawaiannya. Dia dosen tetap atau tidak tetap. Oke. Nah, apa namanya bedanya kan status kepegawaiannya dan penugasan sebenarnya. Jadi kalau dia memang diangkat sebagai dosen di PT itu, maaf ada suara yang masuk, mohon ada yang tinggi dulu deh. Oke. Nah, Sebentar Pak. Sudah saya mute dari saya. Karena berdenging. Nah, jadi dosen tetap dan tidak tetap itu kan dari pengangkatan dia sebagai dosen dan dari penugasan. Kalau dia penugasan 37,5 jam per minggu, sekarang kan 37,5 jam per minggu, dan kepegawaian dia tetap adalah dia dosen tetap. Nah, dari dosen tetap itu ada dua macam, yang bidang keahliannya sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, apa makna bidang keahlian itu? Bidang keahlian itu adalah strata pendidikan tertinggi terakhir yang relevan. Jadi strata pendidikan tertinggi terakhir yang relevan. Jadi ini adalah bicara keahlian. Nah, dilihat kesesuaian dengan apa? Dilihat kesesuaiannya dengan kompetensi prodi. Nah, jadi nanti ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Meskipun dia dosen tetap, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai disebut DTPS. Nah, DTPS itu bisa terdaftar di predidikti pada program studi yang diakreditasi, bisa terdaftar pada prodi yang lain, tidak ada masalah dengan itu. Sehingga data dosen di dalam dokumen akreditasi itu mestinya lebih besar sama dengan data di PD Dikti. Kalau sama ya berarti dosennya hanya itu. Kalau lebih besar berarti ada dosen-dosen yang di prodi lain. Kalau ini DTPS, maka nanti dicek kesesuaian keahliannya dengan mata kuliah yang diampu dengan bimbingan tugas akhir. Kalau dia DTPS, maka akan digunakan sebagai pembagi pada penetapan rasio mahasiswa dosen, pada penetapan jumlah bimbingan, pada penetapan biaya penelitian, biaya pengabdian. Kalau dia DTPS, maka kinerjanya akan dicatat baik pendidikan, penelitian maupun PKM dengan indikator ini. Itu konteksnya gitu. Jadi
tidak ada masalah bahwa Bapak Ibu terdaftar di prodi lain dianggap sebagai di TPS. Konteksnya ini dalam diagram ini jelas. Nah, yang apa namanya tidak boleh kita lakukan adalah dia tidak terlibat, bidangnya tidak sesuai, tapi kita klaim. Nah, ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Bapak. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan nih dari Pak Daud. Silakan. Pak Daud. Ya, terima kasih Bapak Bobi Setrinando. Langsung yang saya hormati Prof. Sugiono serta Ketua Panitia Pelaksana acara ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Daud, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Mujadid Tanjung Jabung Timur. Mau bertanya Prof, masalah ini kan sudah per 2020 itu sudah menggunakan 9 kriteria. Nah, kami prodi ekonomi syariah SDS Al-Mujadid ini terakreditasi B itu pada pada bulan 7 dan kemungkinan kita melakukan ISK itu mungkin di 2000. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak suaranya. Ya. Putus. Mohon diulang sedikit Pak, ada yang nggak stabil, mungkin di saya, mungkin juga di Pak Daud, mohon diulang lagi karena putus-putus suaranya. Masalah ISK ini Prof, kami prodi ekonomi sudah terakreditasi B pada bulan 7 2019 dan kemungkinan tahun berapa? Terakreditasi B pada 2019 bulan 7 itu Prof. Nah, dan kemungkinan itu kan di 2024 itu mengajukan ISK itu. Karena peraturan terbaru tidak visitasi gitu Prof ya. Ini apa kaitannya antara ISK dengan visitasi Pak? Tidak reakreditasi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah penilaian terbaru sekarang ini kan mungkin kekurangan kami pada kerjasama itu Prof. Mungkin kami tingkat regional itu bisa melakukan kerjasama beserta tindak lanjutnya. Sedangkan di 9 kriteria ini, itu yang paling penting itu bukan MOU-nya, tapi tindak lanjut itu, Prof. Nah, mungkin tingkat regional inilah yang kami mampu maksimalkan untuk tindak lanjut. Seperti internasional mungkin kayak kami mungkin masih kurang itu, Prof. Apakah pengaruh terhadap penilaian nanti ketika kita mengajukan ISK untuk menjadi mungkin baik sekali atau unggul gitu, Prof. Untuk menjadi baik sekali dari B ke baik sekali gitu, Prof. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daud. Jadi ini pertanyaannya campur aduk ya. Jadi gini, pertama sesuai dengan Permen nomor 5 itu apa namanya akreditasi itu atau jangka waktu akreditasi itu 5 tahun. Dalam hal jangka waktu akreditasinya itu 5 tahun sudah berakhir, maka BAN akan memperpanjang peringkat akreditasi tanpa pengajuan. Itu yang orang nyebut sebagai otomatis, padahal tidak ada otomatis. Nah, perpanjangan itu baru dilakukan kalau BAN melakukan evaluasi. Evaluasinya terhadap apa? Terhadap adanya pelanggaran atau tidak, ada penurunan mutu atau tidak. Pelanggaran itu termasuk tidak memenuhi SNDIKT, itu pelanggaran. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada penurunan mutu, dilihat dari, kalau di Permen itu eksplisit, jumlah lulusan dan jumlah pendaftar. Nah, kalau jumlah pendaftar pendidik itu nggak ada datanya. Nah, maka nanti BAN akan melakukan evaluasi berdasarkan instrumen namanya ITPA. Oke. Nah, itu kalau nanti dievaluasi ada 3 tahapan. Tahap pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tahap pertama dilihat data di Pendikbud. Kalau memenuhi diperpanjang. Kalau tidak memenuhi,
maka PT harus menyampaikan data kinerja dan dapat laporan evaluasi kinerja. Diakses oleh asesor. Kalau memenuhi diperpanjang 5 tahun. Kalau tidak memenuhi, maka masuk ke pemantauan tahap 3 di mana asesornya visit. Kalau nanti visit, kalau memenuhi ya diperpanjang, tidak memenuhi akan turun peringkatnya. Itu konteks pemantauannya. Nah, kemudian terkait dengan ISK, ISK adalah hal yang lain. Bapak sudah terakreditasi 2019, maka selama masih di BAN, Bapak tidak harus mengajukan reakreditasi, bisa menunggu dan melakukan evaluasi gitu. Tapi karena nampaknya nanti Bapak harus diakreditasi oleh Lamemba, ekonomi syariah akan ada di Lamemba, maka Bapak tidak ada perpanjangan tanpa pengajuan, harus reakreditasi. Itu bunyinya permennya. Nah, terkait dengan kerjasama Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sempat saya tunjukkan sebenarnya di dalam tayangan saya bahwa untuk Bapak prodinya S1 ya, S1 gitu. S1 itu kita tidak mengukur untuk ISK, tidak ada ukuran terkait dengan kerjasama. S1 itu hanya kami ukur untuk 10 kriteria, 10 item gitu. Yang pertama, Bapak punya DTPS cukup enggak, berapa persen yang punya kualifikasi akademik doktor, berapa yang persen yang punya jabatan fungsional, bagaimana kurikulumnya, bagaimana SPMI, bagaimana pelaporan SNDikti, tracer study seperti apa, waktu tunggu kesesuaian dan kepuasan, ini semua bicara tracer. Tidak ada bicara kerjasama itu diukur pada pengajuan reakreditasi, bukan di ISK. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Daud sudah puas? Rasanya puas ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan terkait ya, baik akreditasi maupun ISK, silakan. Sementara kita masih punya waktu, boleh langsung angkat tangan atau boleh bisa dikirim via chat. Silakan Pak Mualimin Yasni Bungo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mualimin dari IAIS Nipmo di program studi PIAUD. Ingin menanyakan kepada Bapak Prof, yang pertama, kalau tidak salah dengar tadi ketika awal membuka, bahwasanya ketika program studi belum memperpanjang akreditasinya, maka tidak wajib mengajukan ESK-nya. Yang saya tanyakan itu adalah kata-kata tidak wajib kan boleh saja atau tidak boleh. Dalam artian kalau tidak boleh, kalau mengajukan, apakah ada dampaknya atau feedbacknya untuk program studi yang baru akreditasi? Kebetulan kami baru akreditasi tahun ini, baru keluar, alhamdulillah B untuk program studi PIAUD kami di Institut Agama Islam Nipmo. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan kepada Bapak Prof terkait kepada pengajuan ataupun akreditasi yang lama tadi yang dibahas, dia kan diperpanjang atau tidak diperpanjang tergantung kalau ada pelanggaran. Nah, dari 3 pembahasan pelanggaran yang disampaikan oleh Pak Prof Sugiono tadi, apakah ada surat edaran nantinya kalau prodi tersebut misalnya ada pelanggaran, kemudian ada tindak lanjut dari pihak visitasi itu yang saya tanyakan kepada Pak Prof.
Nah, itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Mualimin. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, prodi yang belum perpanjangan itu apakah tidak wajib untuk ISK, termasuk yang prodi yang baru terakreditasi ini tahun 2021. Kemudian terkait tentang pelanggaran, apakah itu ada surat dari Ban PT atau ada semacam peringatan? Silakan Pak Sugiono. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak, konteksnya ya, perpanjangan itu tidak perlu mengajukan. Jadi tadi saya katakan ketika belum diperpanjang, kan belum mengajukan perpanjangan. Jadi perpanjangan itu tugasnya BAN untuk memperpanjang satu peringkat akreditasi atau tidak memperpanjang peringkat akreditasi. Kalau peringkat akreditasinya masih menggunakan sistem ABC, sistem lama, dan belum diperpanjang, artinya masa berlakunya itu belum habis, dan belum ada perpanjangan tanpa pengajuan, maka tadi saya katakan pengajuan ISK itu opsional. Bapak boleh ngajukan, boleh tidak. Kalau Bapak tidak ngajukan, ya peringkat Bapak B sampai dengan nanti diperpanjang, dan setelah perpanjangan Bapak akan diminta mengajukan ISK untuk perpanjangan berikutnya setelah perpanjangan pertama. Nah, kalau Bapak mengajukan, saya nggak stabil internetnya. Oke, kalau Bapak Ibu mengajukan dan belum ada perpanjangan sebelumnya, maka kalau tidak memenuhi syarat, kembali ke peringkat awal. Jadi kalau tadi Bapak B mengajukan tidak disetujui atau tidak dapat disetarakan, maka Bapak Ibu akan kembali ke peringkat B, itu tidak turun ke peringkat di bawahnya. Oke, jelas ya Pak ya? Jelas ya Pak Mualimin ya? Jelas. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana pelanggaran tadi? Tadi saya katakan bunyi pasal 6 ayat 1 akreditasi dan PT itu akreditasi itu berlaku selama 5 tahun. Ayat 2-nya, dalam hal jangka waktu akreditasi berakhir, maka BAN akan memperpanjang tanpa mengajukan melalui pengajuan usulan. Nah, perpanjangan itu bisa dilakukan setelah BAN melakukan evaluasi atas tadi. Bagaimana mekanisme evaluasinya? Tadi saya katakan, maka BAN akan melakukan pemantauan dan evaluasi dengan instrumen IPPA, Pak. Silakan baca di webnya BAN PT, instrumen pemantauan. Pemantauan itu ada 3 tahapan. Tahap pertama dicek data-data di Mendikti, 3 hal: data dosen, data mahasiswa, data lulusan. Oke, ada 5 syarat perlu dan 10 item yang akan dinilai. Kalau itu memenuhi syarat, maka kami perpanjang. Nah, perpanjangannya adalah ya A ke A, B ke B. Nah, ini perpanjangan pertama. Tapi kalau perpanjangan kedua nanti, sebelum Bapak Ibu diperpanjang, Bapak diminta mengajukan ISK dulu. Supaya, atau sekali lagi, karena ABC itu hanya diperpanjang sekali. Oke, jika tahap pertama lolos, itu tidak lolos, maka Bapak Ibu diminta nanti mengajukan data kinerja dan laporan evaluasi kinerja untuk dinilai oleh asesor. Bagaimana kita tahu? Nanti Bapak Ibu akan ada pemberitahuan dari BAN. Pemantauan itu dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum berakhir akreditasi. Jadi kalau Bapak tadi 2024, nanti 2023 nanti akan ada pemberitahuan. Oke. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, kalau nanti Bapak juga lolos, juga ada pemberitahuan bahwa hasil monitoring kami tahap pertama Bapak lolos, maka akan diperpanjang setelah masa akreditasinya berakhir. Kalau tidak lolos, mengajukan DKLEK dinilai oleh asesor. Kalau lolos ya diperpanjang, tidak lolos masuk ke tahap 3. Tahap 3 itu divisitasi. Nah, untuk tahap 3 itu nanti penetapan akreditasinya dengan peringkat yang baru. Itu Pak Yasmi. Jadi nanti akan ada
pemberitahuan dikirim dari Sabto ke email yang terdaftar di Sabto. Seringkali karena ini emailnya staff, kemudian staffnya pindah, emailnya tetap tidak diberitahukan. Nah, kami nggak dapat pemberitahuan. Nah, ternyata setelah diselidiki, oh itu akunnya ada di admin yang lama dan sebagainya. Itu yang terjadi. Itu Pak Mualimin. Iya, maksudnya Pak. Dan selanjutnya ada 2 pertanyaan ini Pak. Pertama dari SMK Bangko dan Ibu Dewi Aini. Mungkin terlebih dahulu dari YI SMK Bangko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak sayup-sayup Pak. Suaranya bisa di mungkin jangan pakai loudspeaker, tapi Bapak langsung bicara di depan laptop yang Bapak connect aja, jadi saya dengar suaranya. Ya. Nah, sekarang sudah jelas Pak. Jelas ya? Ada tahu moderator, kalau moderator dengar nanti saya bisa dari moderator. Jelas Pak. Jelas ya. Kami dari ini yang masih bergema Pak. Belum jelas. Boleh ditulis di chat aja Pak. Boleh di chat aja, nanti saya baca dari chat. Mungkin Bapak bisa tulis di chat. Sambil menunggu, saya lanjut ke silakan. Silakan Ibu Dewi. Menunggu dari Ini yang dari Bangko mau bicara coba bicara sebentar Pak. Ya. Bapak. Ya. Dari YI SMK Bangko Pak. Ya. Ya. Dengaran. Ya. Baik Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan Pak, kita dari LPM YI SMK Bangko. Di sini kita nonton bareng Pak. Ada Pak Rektor, ya, ada Pak Warek juga, ada LP2M, ada juga Kaprodi. Berkaitan dengan kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa sebelum saya menyampaikan pertanyaan, posisi kita sekarang Prof, dalam rangka sebentar lagi kita akan melakukan migrasi data dari sekolah tinggi menjadi institut. Gitu. Nah, tentu di dalam hal ini kami juga ingin memberikan informasi bahwa untuk program studi kita ada 6, 4 itu dengan nilai akreditasi B gitu kan. Kemudian 2 program studi kita itu terakreditasi minimum. Yang sekarang ada yang sudah masuk ke Sabto, ada yang akan kita masukkan ke Sabto. Tapi yakin insya Allah dalam waktu dekat. Nah, berkaitan dengan ini tentunya pertama kami ingin tanyakan bahwa terkait dengan proses ISK ini. Karena dalam waktu dekat kita juga akan migrasi data, yang ingin kami tanyakan proses ISK ini kisaran waktunya berapa lama Prof? Karena setelah kami lihat dari instrumen APT ya, kalau seandainya dibutir 10 untuk instrumen penilaian asesor itu, kalau misalnya di ISK 4 prodi kami bisa menambah poin di situ sekitar 1 sampai 1,5 poin gitu. Maka dari itu tentunya ini menjadi sebuah harapan gitu. Nah, tentu di dalam kesempatan ini kami ingin memastikan apakah prosesnya terlalu lama atau seperti apa gitu kan. Apakah sama seperti waiting list, seperti APS dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Tentu di dalam hal ini juga apabila kami ajukan ISK untuk 4 program studi ini, di saat perguruan tinggi kami migrasi data dari sekolah tinggi menjadi institut, apakah usulan ISK ini masih berlaku atau hilang atau seperti apa gitu Prof? Barangkali itu yang paling penting kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan ISK. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Sama Bapak? Muhammad Musli Pak. Ya. Muhammad Musli. Silakan Pak. Terima kasih. Itu ada komplain dari BI ini ternyata tidak bisa diaktifkan, tidak diaktifkan maupun akses kamera setelah
Nih, Bapak nggak usah khawatir untuk apa namanya akreditasi perguruan tinggi. Bapak menggunakan apa namanya peringkat lama atau peringkat baru, sebenarnya nggak ada masalah. Karena apa? Dengan peringkat lama pun nanti ada nilai konversinya, Pak, faktor koreksinya setengah. Jadi bukan kemudian kalau unggul nilainya lebih tinggi, tidak. Nanti Bapak dinilai B pun pada saat penilaian konversi itu ada faktor koreksi setengah. Jadi skornya B itu diskor akan sama dengan baik sekali sebenarnya. Tapi kita supaya tidak dirugikan yang A, B, C sebenarnya. Tetapi di dalam sistem kita memberikan apresiasi bagi yang sudah peringkat baru. Maka yang A itu 4, baik yang unggul itu 4, yang baik sekali itu 3,5, kemudian apa namanya 3, yang baik itu 2. Nah, nanti kalau yang A itu 3,5, B itu 2,5, C itu 1,5, tapi di dalam konversi akhirnya nanti plus setengah, jadi nggak ada rugi. Jadi kalau Bapak mau konversi APT, nggak usah menunggu apa namanya Bapak ISK dulu, nggak ada kaitannya, silakan aja Bapak ajukan gitu. Nah, saran saya justru yang lebih penting adalah Bapak mengajukan dulu perubahan penyesuaian akreditasi dari sekolah tinggi ke institut. Nah, ini dulu, baru nanti kalau itu sudah apa namanya mengajukan dan disetujui oleh Ban PT, maka Bapak mengajukan ISK untuk prodi-prodi di bawahnya ketika sudah menjadi institut gitu. Tapi kalau Bapak mau ajukan sekarang juga nggak apa-apa, ajukan nanti pada saat Bapak mau apa namanya ini merupakan migrasi atau penyesuaian ke IAT, nggak ada yang hilang Pak. Nanti tinggal menyurat saja dan Ban akan menyesuaikan. Setiap pleno akan kami cek, jadi sudah berubah bentuk atau tidak. Jadi nggak ada kaitannya antara tadi konversi dulu atau mana prodi dulu atau APD dulu. Yang penting adalah apa namanya Ibu Bapak justru menyesuaikan dulu perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke YAI dulu. Nah, nanti baru setelah itu ngurus yang lain. Itu ya Pak yang dari Bangko. Ya, bagaimana Pak? Rasanya cukup jelas jawaban dari Pak Sugiono. Ini Bu Dewi ini nggak bisa ngapain, ini saya klik unmute, silakan saya minta unmute gitu, nggak ada, mesti sih nggak ada apa-apa. Iya, memang tidak bisa juga di unmute. Sudah seluruh buat pertanyaan di chat. Mungkin Bapak Ibu masih ada hal yang ingin disampaikan terkait tentang ISK ini. Masih ada Bapak Ibu? Silakan Ibu. Sedang menulis dan bertanya. Monggo silakan tulis saja. Silakan Bu Dewi Ainil menulis dulu, itu ada pertanyaan dari Bu Yuliana tuh Pak Bobi. Iya. Sambil menunggu Ibu Dewi Ainil, saya persilakan dulu Ibu Yuliana dan YAI Tebo. Pada Ibu, saya persilakan. Pak Profesor Sugiono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat sore Prof. Terhormat narasumber Pak Profesor Sugiono. Pak Prof, saya punya banyak ini buku-buku kuantitatif. Mohon maaf, salah saya Sugiono itu banyak Bu, tukang beca nggak ada yang Sugiono. Jadi mohon maaf, saya dari unsur bukan dari Pak Giono IPB yang ada yang Pak Giono UNY yang banyak metode penelitian itu Pak Giono. Tapi Prof kan ada juga bukunya kan Prof? Belum, saya belum punya buku. Jadi mohon maaf, Ibu salah orang. Ya, Prof Sugiono,
Saya singkat saja, ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama, saya mungkin tadi dari slide yang ditayangkan oleh Prof tadi mungkin agak sedikit terlalu cepat sehingga saya memutunya, Prof ya. Saya ingin kejelasan gitu, kira-kira prinsip dasar ISK ini apa sehingga kita sebagai perguruan tinggi itu memang perlu untuk melaksanakan instrumen suplemen konversi, karena ini kan peraturan dari BAT-BP baru ini Prof ya, baru nomor 2 tahun 2020, jadi masih cukup baru. Kemudian ketika kita melaksanakan submit, khususnya yang akan melaksanakan akreditasi, itu mekanismenya bagaimana, Prof? Apakah nanti BAT-BP kemudian melalui, maksudnya mekanismenya terutama untuk kita mengambil tentang ISK itu. Dari saya itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Sugiono. Bagaimana saya dari yang pertanyaan kedua, pertanyaannya sama dengan prosesnya sama dengan Ibu mengajukan akreditasi jasa, mengajukan banding, ada menu di dalam QPT untuk ajukan ISK. Jadi tinggal aja ke Ibu klik menu ajukan ISK, nanti download instrumennya, Excel-nya di-download, setelah Excel-nya diisi, di-submit ulang, kemudian Ibu menyiapkan dokumen, di-submit. Prinsipnya sama dengan mengajukan akreditasi jasa, hanya tombol ajuannya yang berbeda, bukan ajukan akreditasi tapi ajukan ISK. Jadi proses itu sih sebenarnya kalau Ibu Bapak di perguruan tinggi sudah menggunakan Sabto, pasti bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih alasannya menggunakan ISK atau kami punya kewajiban melakukan ISK? Ini perlu saya sampaikan yang ketiga kali ini saya sampaikan. Bahwa sebenarnya ISK itu diperlukan karena sekarang ini berjalan dual sistem peringkat ABC dan peringkat unggul baik sekali baik. Nah, pengguna itu akan kebingungan ke depan, kok ada dua, padahal ini sama-sama dikeluarkan oleh BAN. Oleh karena itu ada transitional arrangement bagaimana supaya peringkat ABC ini segera berakhir dengan cara memberikan kesempatan untuk diajukan konversi. Loh, kenapa tidak langsung aja Pak A diubah jadi unggul? Karena beda. Yang diukur beda, cara mengukur beda, ukurannya berbeda, maka diberikan namanya kalau dalam orang sekolah itu matrikulasi. Jadi penyesuaian yang dilakukan supaya menjadi sesuai antara peringkat lama dengan peringkat baru. Oke, pengajuan ISK itu opsional, itu tidak wajib. Kalau Ibu nggak mau ya nggak usah ngajukan, tidak ada masalah dengan itu, gitu. Tapi nanti kalau peringkat Ibu sudah diperpanjang, yang ABC tadi diperpanjang 5 tahun, pada tahun keempat Ibu wajib mengajukan. Ini wajib setelah perpanjangan. Tapi kalau belum perpanjangan itu opsional, Ibu boleh mengajukan, boleh tidak. Nah, apa sih bedanya instrumen lama dan instrumen baru? Tadi saya katakan satu, paradigmanya berbeda dari input proses oriented sekarang ke output outcome. Yang kedua, SNDT di instrumen lama belum diukur, mulai dari permen 87 sampai dengan permen sekarang permen 5 itu dikatakan terakreditasi manakala memenuhi SNDT, jadi kita ukur gitu. Kemudian yang ketiga, ada perubahan tanggung jawab, dulu prodi sebagai penanggung jawab, sekarang unit pengelola program studi. Itu 3 hal yang menyebabkan kenapa Ibu diberikan fasilitas untuk melakukan konversi, bukan kewajiban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugiono. Bagaimana Bu Yuliana? Tidak dengar. Ya, saya rasa cukup. Ini ada dari Bu Dewi Ain. Saya dari AIMA Jambi, dulu stay Ahsanta.
saat kami upload borang di tahun 2020 status kami masih stay. Nah, saat ini kami update TS, Pak, dan apakah di borang kami pakai PT lama atau dengan TS dengan update TS atau dengan PT yang baru. Prinsipnya nanti kan akan diperiksa dengan kondisi realnya. Saran saya, satu, update-nya sudah menggunakan PT yang baru, Bu Dewi. Yang kedua, Ibu harus menyurat ke Ban PT. Jadi menyurat dulu ke Ban PT bahwa terjadi perubahan bentuk dari stay menjadi institut. Nah, nanti Ban PT akan melakukan namanya surveillance untuk apakah akreditasi PT yang lama itu bisa dipakai di PT yang baru. Nah, tapi proses ini bisa paralel. Jadi Ibu update dulu, nanti kemudian juga pada saat yang bersamaan mengajukan perubahan bentuk. Itu Bu Dewi. Jadi silakan diupdate dengan PT. Bagaimana Bu Dewi? Saya rasa cukup itu Bu Dewi penjelasan dari Pak Sugiono. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan terkait ISK maupun peringkat akreditasi. Baik Pak Sugiono, ini dari UIN sendiri kami dalam ruang meeting ini. Silakan Ibu. Masih mute Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Gini Pak, saya mau nanya, saya salah satu prodi yang kena IPEPA. Nah, pemantauan tahap kedua. Namun pada ISK kemarin kita turun nilai Pak. Nilai prodi kami waktu akreditasi kemarin kita dapatnya dengan nilai 343. Tetapi pas turun ISK kami jatuh pantauan kedua itu nilai kami 147,8. Yang saya ingin tanyakan indikatornya di mana Pak caranya? Maka kami turun pemantauan kedua IPEPA sekarang. Itu hanya ingin saya tanyakan itu. Oke, Ibu Januari 2022. Faktornya Winjambi. Di HLPM sudah Pak. Kalau Ibu sudah, kan di situ sudah ketahuan apa namanya skor apa yang dipantau, berapa skornya kan sudah ada. Ya maksud saya gini Pak, kita memang Tadi dulu, kan Ibu nanyanya yang dipantau apa skornya berapa, di mana kan sudah ada di dalam apa namanya pemberitahuan yang dikirim ke perguruan tinggi oleh Sapor kan. Oke, terus pertanyaannya ini memang kita ada penurunan gratis mahasiswanya Pak. Oke, kan itu syaratnya ada 5, salah satunya kalau penurunan mahasiswanya lebih dari 20%, maka tidak memenuhi syarat. Untuk tidak memenuhi syarat, maka kami pantau atau kami tetapkan masuk pantau 2. Skor 147-nya nggak dihitung kan Bu, itu nggak kami gunakan. Ada relaksasi untuk penetapan yang kami tetapkan di bulan Oktober sampai dengan nanti April, itu skor totalnya tidak dipakai. Apalagi kalau dengan skor total, kalau 147 yang tadinya 343 ya jelas pasti akan masuk pantau tahap kedua. Nah, kalau dari mana skor itu berasal di PDF yang Ibu Bapak bisa download dari Sapor, ketahuan skor ini nilainya berapa, skor ini nilainya berapa. Nah, bagaimana cara ngitung skornya? Silakan Ibu buka webnya BAN. Di situ ada instrumen pemantauan IPEPA. Nanti Ibu tahu apa namanya
kenapa skornya kok sekian, perhitungannya seperti apa, gitu ya Bu. Oh ya, terima kasih Prof. Berarti sekarang kami lanjut ke IPA aja. Sekarang sedang IPA Prof. Ya, otomatis harus IPA karena IPA tidak bisa digugurkan dengan ISK. Tapi kalau Ibu mau mengajukan reakreditasi, boleh. Jadi tidak perlu mengerjakan IPA, tapi mengajukan reakreditasi. Boleh. Nggak ada masalah. Nanti IPA-nya dihapus dari daftar pengajuan. Itu pilihan bagi Bapak sekalian. Dan reakreditasi. Oh gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Sugiono. Mungkin ada lagi ya, tanggapan dari Bapak Ibu peserta kita pada hari ini. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita ini bisa kita akhiri ya Bu Ketua. Kalau sebelum ditutup saya minta waktu 1-2 menit ya Pak Moderator ya. Ya baik Pak. Oke, silakan pertama, Pak. Oke, alhamdulillahirobbilalamin saya masih diberikan kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu sekalian yang luar biasa di perguruan tinggi. Di penghujung penugasan saya di Dewan Eksekutif pada beberapa hari ke depan ini, pertama saya mohon maaf kalau selama melayani pimpinan melayani perguruan tinggi dalam waktu 5 tahun kemarin ada yang belum berkenan sebatas kemampuan saya, mungkin saya belum bisa memberikan yang terbaik. Yang kedua, saya berpesan ke Ibu Bapak sekalian bahwa mutu itu adalah sesuatu yang dinamis, bukan sesuatu yang statis. Oleh karena itu, teruslah berusaha untuk mencapai mutu yang lebih baik. Oleh karena itu, karena mutu itu dipotret dengan instrumen akreditasi, maka kami sangat berharap Ibu Bapak terus melakukan akreditasi dan reakreditasi. Jangan terbuai dengan bahwa akreditasi dapat diperpanjang tanpa mengajukan permohonan. Ingat, sekali lagi, akreditasi itu potret mutu, potret kinerja, dan pertanggungjawaban publik. Teruslah Bapak Ibu mengembangkan diri menjadi yang terbaik dan selalu dipotret, dicek, recheck, diberikan masukan oleh rekan-rekan yang lain. Mungkin itu saja pada pimpinan UIN Sultan Taha Jambi dan panitia yang menyelenggarakan acara ini. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiono. Baiklah Bapak Ibu, berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Ini saya sebagai moderator itu dapat menyimpulkan yang pertama terkait dengan ISK. Instrumen suplemen konversi itu merupakan opsional, artinya tidak wajib untuk dilaksanakan, dan juga ISK itu tidak ada tentang naik peringkat, dan ISK hanya merubah konversi. Perlu diketahui juga bahwasanya nilai akreditasi A itu tidak sama dengan unggul, B juga tidak sama dengan baik sekali, dan C itu juga tidak sama dengan baik. Di dalam pengurusan penyusunan ISK ini ada 4 elemen ISK yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu terkait dosen tetap, yang kedua itu kurikulum, dan yang ketiga penjaminan mutu yang disampaikan oleh Pak Sugiono tadi, dan yang keempat itu tracer study atau pelacakan lulusan. Mungkin itu bisa kita simpulkan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih Pak Sugiono atas ilmu dan pencerahan yang diberikan kepada kami. Di sini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang atas kerjasamanya.
perhatian dan kerjasamanya. Dan saya mohon maaf selama memandu kegiatan ini mengalami kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Bapak Ibu. Atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Sugiono yang sudah bersedia mendampingi UIN Sultan Talasepudin Jambi. Sukses untuk Bapak. Ya. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan ini kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali di dalam acara yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dari Kepertis. Kami mohon undur diri. Lagi sukses. Terima kasih Bu. Mohon izin saya lihat ya Bu. Sukses ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Untuk Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dari Tebo, Bungo, dan Tanjak sampai ke Abu Yudiana. Baik Ibu Ketua. Ya, Terima kasih. Akan kami sampaikan melalui Abu ya, sudah ngisi pesan semua. Sudah Bu. Ya. Ya. Terima kasih Ketua. IAI SMK Bangko. Wah ini semua ya nonton bareng. Wah ini. Mohon pamit Ibu Ketua. Yuk. Pak Sapli dari IASI yang baru sudah wisuda ya. Ya Bu. Pak Sapli. Pak Hodri. Di sini kami ada yang online dan yang offline, Bu Rita. Ya. Pak Mabruri, ada Stai Ana 2, Stai Mau Iso. Kapan kami main ke LPM Jambi ya Bu? Ditunggu. Ya. Di sini hadir juga PSNF kita. Pak Ambo Pangyu. Ya, untuk yang sudah mengirim ISK, dokumen ISK itu komentarnya akan menyusul. Ya, akan menyusul dan sebagian itu sudah. Tadi kan beliau kan masih di Dewan Eksekutif ya, jadi ada